Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kevin Chandrawan, student dari program Job Connector Data Science di Purwadika. Kali ini akan menjelaskan mengenai project Capstone Modul 1 yang di mana saya mendapat materinya itu mengenai perpustakaan. Langsung kita masuk ke flow-nya. Flow-nya itu pertama adalah menu utama menampilkan opsi program capstone yang dimana nanti user input bisa memilih antara opsi 1 sampai 5. Kita lanjut masuk ke code-nya, yang sudah saya buat di sini. Di sini adalah project capstone modul 1 program perpustakaan peminjaman buku yang dinama apa namanya saya memiliki 4 data di sini, yaitu ada buku Harry Potter, ada tipe key-nya ada 5 ya, nama, tipe, harga, tahun, dan penulis. Jadi masing-masing aja, Mas. Mari kita jalankan aja untuk menampilkan dari menunya tersebut. Kita lihat tertampil ya, menu opsi program caption, fitur read, ada fitur create, fitur update, fitur delete, dan yang kelima adalah exit program. Kita sesuai dengan flow yaitu kita masuk ke menu read data yang dimana saat user memilih opsi ya ada data menampilkan seluruh data, kalau data yang tidak ada tidak menampilkan data apapun. Jadi kita jalankan read. Satu, menampilkan daftar buku yang tersedia. Yang kedua, menampilkan harga sewa buku per harinya, karena di sini perpustakaan peminjaman buku yang berbayar ya, sewa per harinya ada berapa kayak gitu. Itu yang saya buat. Coba menampilkan daftar buku yang tersedia. Apakah Anda ingin melihat buku yang tersedia, ya atau tidak? Bila mana diketik tidak, dia akan kembali ke menu utama dari fitur read. Kalau misalnya kita klik ya, lihat ya, di sini ada indeks, nama buku, tipe buku, tahun, dan penulis. Belum ada harganya karena ini hanya melihat dari namanya saja, belum masuk ke harganya. Kalau misalnya ke harga sewanya per harinya itu menampilkan harga sewa buku per harinya, indeks buku yang dipinjam, indeksnya kan 01 sampai 3. Kalau misalnya kita klik 4, tidak menampilkan ya indeks buku yang Anda input tidak tersedia dalam perpustakaan, yang dimana sesuai dengan flow. Tampilkan lagi. Nah, flow yang ke opsi yang kedua, bila mana tidak ada datanya itu akan kembali ke menu utama, dan kalau ada datanya menampilkan data sesuai inputan user. Seperti itu. Kita coba lagi untuk mengindeks. Misalnya kita mau meminjam buku Harry Potter, indeks ke 0 ya Harry Potter itu. Ya, tertampil ya indeks 0 Harry Potter, tipe buku, harganya 1000, harga sewanya tahun 2002, penulisnya J.K. Rowling. Lanjut kita ke exit program. Apakah Anda yakin? Keluar, memberikan opsi lagi. Bila mana diklik tidak, kembali lagi ke menu utama fitur read. Klik ya. Kita kembali ke menu opsi program caption. Yang tadi kita sudah masuk ke fitur read, dan sekarang kita ke fitur create. Fitur create ini juga dari masing-masing. Untuk tampilan menu utama opsi program caption-nya itu sudah saya bikin function, yang dimana if capstone memilih 1, 2, 3, atau 4 dari masing-masing fitur yang sudah diberikan pada flow capstone, itu menggunakan fungsi function, definition function, yang akan masuk ke masing-masing fitur yang tersedia. Kayak gitu. Kita masuk ke yang kedua adalah fitur create. Create ada dua pilihan seperti yang kita lihat pada flow yang sudah ada. Adalah fitur create itu menambahkan data atau menambahkan dengan project yang saya punya di sini, adalah menambahkan buku berarti ya. Opsi 1 kalau misalnya ada data duplikat berarti data sudah ada. Kalau opsi 2 berarti dia exit. Seperti itu. Kita langsung masuk ke code-nya saja. Menambahkan daftar buku. Nah, masukkan nama buku yang ingin dimasukkan. Mengacu dari ini buku yang sudah ada. Di sini kita ingin mencoba apakah kalau misalnya memasukkan buku yang sudah ada, apakah dia akan berjalan atau itulah. Kita tes dengan Harry Potter. Harry Potter. Nah, di sini tertulis ya data duplikat. Nama buku yang Anda masukkan sudah tersedia. Jadi kita harus memasukkan nama buku yang berbeda untuk
bisa menjalankan program baca. Misalnya kayak kita masukkan buku matematika. Oke, tidak ada ya dalam daftar, jadi bisa masuk ke program selanjutnya. Masuk ke program selanjutnya itu masukkan tipe buku pelajaran. Harga sewa bukunya katakanlah 3.500 per hari. Tahun rilis katakanlah 2013. Nama penulis buku Fatih. Saja Fatih seolah-olah. Apakah Anda ingin menyimpan data? Kita coba simpan dulu ya. Kita coba simpan dulu ya. Lihat, sudah daftar buku berhasil ditambahkan, dan sekarang yang tadinya buku tadi cuma ada indeks cuma dari 0 sampai 3, sekarang sudah bertambah 1 menjadi indeks 0 sampai 4, yang dimana sudah bertambah buku matematika tipe buku pelajaran harga 3.500 tahun 2013, penulisnya M. Fatih seperti yang kita input tadi ya. Lalu kalau misalnya tadi kita tidak menyimpan data ya, karena di flow ada simpan data ya atau tidak. Nah, ada ketentuan seperti itu ya. Kita coba lagi kembali ke ini. Kalau misalnya kita menambahkan daftar buku, katakanlah geografi, masukkan harga sewa buku per hari katakanlah 2.000, tahun dirilis 2020, misalnya Muhammad. Kalau misalnya tidak masukkan, ya tidak. Kita klik tidak. Ini menyimpan data pada library, tidak. Nah, kita akan kembali ke fitur create. Yang dimana saat kita kembali ke fitur create, nanti dia tidak tersimpan ya, buku geografinya tidak tersimpan. Oke, fitur create sudah berhasil. Lalu program fitur read, fitur update. Sekarang kita masuk ke fitur update. Mengupdate data buku. Nah, data buku yang tadi matematika sudah masuk. Masukkan indeks buku yang ingin diupdate. Misalnya kita masukkan indeks 5. Indeks buku tidak ada ya. Indeks buku tidak ada. Sesuai dengan flow caption yang sudah diberikan. Indeks buku, contoh matematika. Apakah ini melanjutkan update? Ya. Masukkan nama kolom, nama, tipe, harga, tahun, penulis. Kalau di luar nama itu bisa berhasil atau tidak. Kita coba contohnya nama, tipe, harga, tahun, penulis, terjual misalnya gitu. Dari terjual. Nah, kolom tidak tersedia, hanya tersedia dari nama, tipe, harga, tahun, penulis sesuai yang sudah ditentukan. Nah, masukkan nama buku yang baru, kita tulis geografi. Simpan data ya. Nah, data sudah terubah ya dari matematika menjadi geografi. Bagaimana kalau misalnya tidak kita simpan, apakah bisa berjalan atau tidak? Indeks buku 4, melanjutkan update ya. Nama kolom, nama, kita ganti lagi, coba menjadi matematika lagi. Nah, simpan update data, tidak menyimpan update data, kita exit, kita buktikan lagi apakah namanya tetap geografi atau tidak. Namanya tetap geografi ya, tidak berubah karena tadi datanya tidak disimpan. Itu dari fitur read. Sekarang yang terakhir adalah fitur delete, yang dimana kita akan menghapus data. Indeks yang buku yang ingin dihapus adalah 0 sampai 4. Kita coba indeks yang terakhir kita hapus. Apakah Anda yakin ya? Indeks 4 sudah terhapus dalam list perpustakaan, yang dimana program ini juga sudah berjalan. Bagaimana kalau indeksnya, misalnya indeks 3, tidak ingin kita hapus? Tidak. Ya. Berarti kita bisa cek lagi, kita exit. Masuk ke fitur read lagi, karena kita ngeklik tidak tadi ya untuk fitur hapusnya. Fitur read, nah tidak terhapus ya. Indeks yang ketiga tadi biologi tidak terhapus. Oke. Itu saja. Oke, masuk ke 5, exit program. Dan program berhasil dijalankan dengan saya memberikan terima kasih sudah berkunjung, ditunggu kedatangannya kembali. Berikut program Project Capstone yang sudah saya kerjakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.